Oh gini ya. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak jemaah rahimakumullah, mari sama-sama kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووله إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما فقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan hak, dengan benar, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai orang yang berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, rasa syukur yang tak terhingga mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke haribaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat dan pengikut setia beliau hingga akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, malam hari ini kita akan memasuki kajian yang diambil dari nama-nama surah dalam Al-Qur'an, dan malam hari ini masuk surah yang ke-15 dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Hijr. Kita sudah mengkaji 14 surah, ya, diusahakan hafal nama-namanya. Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah, ketiga Ali Imran, keempat An-Nisa, kelima Al-Maidah, 6 Al-An'am, 7 Al-A'raf, 8 Al-Anfal, 9 At-Taubah, 10 Yunus, 11 Hud, 12 Yusuf, 13 Ar-Ra'du, 14 Ibrahim, 15 Al-Hijr. Ada hafal itu? Insyaallah pelan-pelan satu-satu. Kalau sudah sekaligus 114 surah, mungkin agak susah menghafalnya. Tapi kalau sedikit-sedikit insyaallah kita hafal. Minimal kita hafal nama-nama surahnya kan. Nama-nama surahnya barang. Walaupun gak ada hafal isinya, kalau
Minimal menghafal nama-nama surahnya. Ya, percaya aja pian. Insya Allah sedikit tuh orang yang hafal nama-nama surah Quran. Jangan kan menghafal isinya, kalau menghafal nama-namanya aja tuh sedikit aja orang yang bisa. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang sedikit itu. Pelan-pelan kita hafalkan nama-nama surah dalam Al-Quran. Kalau perlu beserta artinya kita tahu. Al-Fatihah pembukaan, Al-Baqarah sapi betina, Ali Imran keluarga Imran, An-Nisa wanita, Al-Maidah hidangan, Al-An'am hewan ternak, ketujuh Al-A'raf tempatnya tertinggi, kedelapan Al-Anfal harta rampasan perang, kesembilan At-Taubah bertobat kembali kepada Allah, 10 Yunus setan Nabi Yunus, 11 Hud Nabi Hud, 12 Yusuf Nabi Yusuf, 13 Ar-Ra'du kilat atau petir, 14 Nabi Ibrahim, 15 Al-Hijr. Hafalkan nama-namanya. Al-Hijr ini terdiri dari 99 ayat. Surah ke-15 terdiri dari 99 ayat dan dia termasuk golongan surah Makkiyah. Ya, termasuk golongan surah Makkiyah. Artinya diturunkan ketika Rasulullah itu masih ada di kota Makkah, belum lagi hijrah ke Madinah. Surahnya surah Makkiyah. Al-Hijr ini ada dua arti. Pertama, Al-Hijr itu diartikan batu. Yang secara kata Al-Hijr itu artinya bebatuan. Bebatuan. Yang kedua, Al-Hijr juga artinya adalah kecerdasan. Artinya pertama bebatuan, yang kedua artinya kecerdasan. Nah, di dalam surah Al-Hijr ini, Al-Hijr ini dikatakan adalah suatu daerah, satu tempat di antara di Wadi Qura antara Madinah dan Suriah. Jadi di antara Madinah dan Suriah ada satu tempat namanya Hijr. Di mana Al-Hijr ini merupakan tempat tinggalnya kaum Samud. Kaum Samud ini kaum yang ahli dengan bercocok tanam. Di mana Nabi Soleh diturunkan di sana. Jadi di kota Hijr ini, kota di antara Madinah dan Suriah, di sana diturunkan Nabi Soleh alaihissalam untuk kaum Samud. Kaum Samud ini kaum yang cerdas tadi. Tinggal di Hijr, dikatakan dia negeri Hijr karena memang bebatuan aja. Mekah itu kan bebatuan. Madinah itu bebatuan. Tapi hebatnya karena kecerdasan kaum Samud ini, walaupun dia tinggal di negeri yang penuh dengan bebatuan, tapi bisa bercocok tanam. Ya kalau Pak Sulah. Hebat nih. Sekarang di Mekah gitu, Taif itu bebatuan tapi bisa orang sana bercocok tanam. Sayur-sayuran tumbuh di sana, buah-buahan tumbuh. Kalau kita lihat kayak apa caranya? Nah, itu kan perlu kecerdasan tuh. Sekarang lebih hebat lagi. Gurun pasir itu bisa tumbuh pertanian sekarang. Dengan teknologi orang-orang Arab yang canggih, dia bisa membuat pertanian di daerah gurun pasir. Di Jepang juga kayak gitu katanya. Gurun pasir. Ya kan, gurun pasir yang biasa itu bisa ditumbuhi dengan pertanian. Ini artinya orang-orang yang mampu bertahan hidup di daerah yang sulit, di daerah yang tandus, yang kering bebatuan, perlu kecerdasan untuk bisa bertahan hidup di sana. Itu karena sebab itulah Al-Hijr itu diartikan dengan bebatuan, tapi juga diartikan dengan kecerdasan. Kalau kita kaitkan bahwa orang yang mampu bertahan hidup di negara yang bebatuan, yang kering, yang tandus, perlu kecerdasan untuk bisa bertahan hidup di tempat seperti itu. Nah, sedangkan kita di tempat yang subur, makmur, tapi rakyatnya kasihan benar. Ya kalau karena pejabatnya kurang pintar, atau mungkin pintar tapi memintar orang. Bikin kereta cepat, jaraknya cuma 140 km, habis duit 113 triliun. Orang Arab bikin kereta api cepat sama, jaraknya 1500 km, habis 112 triliun. Ayo, 10 kali lipat. Anggap aja kita misalnya 150 km, ya kan? Ini kan 142 aja. Orang Mekah membangun 1500 km hanya menghabiskan biaya 112 triliun. Orang Indonesia mau olah 150 km aja kada sampai 142. Habis 113 triliun. Ayo bayangkan. Pintar tak ada tuh. Makal orang pintar, makal. Nyata sudah makal sudah. Iya.
Iya, pintar tapi nggak makal orang. Orang Arab sama, mau kereta cepat juga. 1.500 kilo. 112 triliun aja. Ini Indonesia cuma 140 kilo habis 113 triliun. Ayo. Nah, ini namanya orang yang pintar tapi makali. Na'udzubillah. Nah, itulah kita hidup negara yang subur, makmur. Orang Arab, pernah Raja Arab ke Indonesia, ke Bogor, dia bilang Indonesia ini surga. Surga Indonesia ini. Dilihatnya sungai-sungai yang mengalir kan, tanaman-tanaman hijau itu kan surga gitu kan. Taman-taman surga kan, taman-taman surga mengalir, enak, suasana dingin, teduh. Bandingkan Arab, batu-batuan segala macam. Tapi orang Arab sugih, sumbernya minyak aja sumbernya. Pertanian tuh ya kadang, tapi terlalu banyak juga. Kalau sedikit aja di Taif itu aja adanya pertanian. Di tempat lain tandus semua, kering kerontang, tapi makmur, kaya raya. Cuman sumber minyak. Indonesia ada seberataan. Minyak ada. Emas ada. Batu bara ada. Nikel ada. Apalagi? Biji besi ada. Apalagi? Gas alam ada. Masya Allah. Belum lagi kayu ada. Sawit ada. Ada semua Masya Allah. Tapi rakyatnya ya Allah, rumah sekolah ada yang rubuh, ada yang guring di bawah jembatan. Ya itu. Karena tadi itu yang mimpin negeri orang yang pintar tapi pintar mengakali. Pintar tapi mengakali orang. Ini namanya orang yang salah menggunakan kecerdasannya. Nah ini dia. Karena itu al-hijr ini diartikan bebatuan, juga diartikan kecerdasan. Artinya untuk bisa bertahan hidup di tempat yang sulit itu perlu kecerdasan. Dan itu dibuktikan oleh kaum Samud. Buktikan orang-orang Arab, walaupun mereka hidup di negeri yang tandus kering kerontang, mereka bisa bertahan hidup, bahkan sejahtera, bahkan kaya raya. Kenapa? Kecerdasannya, kemampuan kecerdasannya itu. Itu dah. Artinya itu arti dan makna dari surah Al-Hijr ini. Masuk kita bagian yang kedua, hubungan surah Al-Hijr dengan surah Ibrahim. Kalau surah Ibrahim itu tentang kecerdasan Nabi Allah Ibrahim, Nabi yang mempunyai tingkat kecerdasan. Nah, surah Al-Hijr ini adalah Allah menjelaskan tentang orang-orang yang kecerdasan itu dibimbing oleh wahyu ilahi. Jadi kecerdasan manusia ini perlu dibimbing. Kalau tidak dibimbing oleh wahyu ilahi, tidak dibimbing oleh petunjuk Allah, itu tadi pintar tapi mengakali orang. Indonesia ini ada kekurangan orang pintar, orang cerdas, tapi mengakali orang. Kenapa? Kecerdasannya tidak dibimbing oleh petunjuk Allah. Ini dijelaskan dalam surah Al-Hijr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang akan memeliharanya. Jadi kecerdasan kita harus dipelihara, harus dijaga, harus dituntun oleh wahyu ilahi, oleh petunjuk Allah. Kalau orang cerdas tidak dibimbing oleh petunjuk Allah, tuh kayak orang Israel tuh. Pintar. Allah katakan Bani Israel tuh ala ilmin alal alamin. Ilmu mereka, pengetahuan mereka di atas seluruh alam. Pintar orang Israel. Pintar, cerdas orang Israel. Coba kalau kita belanja produk Israel habis saja, susah nyari produk yang mana bukan produk Israel. Bujur gak ada? Apa aja mau kita beli? Beli sikat gigi produk Israel, odol gigi Israel, beli sabun Israel, beli sampo Israel. Mau beli deodoran Israel juga. Bingung kita yang mana buatan Indonesia. Semuanya Unilever semua. Israel di belakangnya. Pintar orang Israel nih. Tapi kepintarannya tidak dibimbing oleh petunjuk Allah. Jadi kalau manusia punya kepintaran tidak dibimbing oleh petunjuk Allah, bahaya kepintaran itu. Nah, itulah yang terjadi dengan kaum Samud. Pintar, hebat, pertanian maju, tapi tidak dibimbing oleh petunjuk Allah. Mereka durhaka, minta tolong dengan Nabi Soleh. Nah, coba kalau bagi Nabi Soleh dengan mukjizatnya keluar onta dari batu-batuan tadi. Nah, karena negeri Hijr itu bebatuan. Nabi Soleh berdoa kepada Allah, maka Allah keluarkan onta dari batu. Kata Nabi Soleh, kalian boleh minum susunya, tapi untanya jangan dibunuh. Oleh kaum Samud dibunuhnya onta tadi.
oleh orang jahat karena kepintarannya tidak dibimbing oleh petunjuk Allah. Jadi manusia ini kalau punya kepintaran tapi tidak dibimbing oleh petunjuk Allah berbahaya. Membahayakan dirinya bahkan bisa membuat bahaya orang lain. Itulah yang terjadi dengan negeri kita nih. Bukannya orang bodoh, orang pintar semua. Yang mimpin negeri ini hebat. Tapi kepintarannya tidak dibimbing oleh petunjuk Allah. Nah, sekalinya mengendapkan duit di mana-mana. Mana-mana negeri termasuk di Kalsel juga mengendap duit sekian triliun. Jangan jadi bangunkan pesantren jadi berapa pesantren tuh? Nah, dibangunkan sekolah, dikasih makan orang, wah, makmur Indonesia. Ratusan triliun duitnya mengendap. Baru yang diselamatkan baru 13 triliun aja kalau. Zaman SBY 1 triliun aja selamat. Zaman Jokowi 2 triliun. Ini zaman Prabowo baru setahun sudah 13 T. Tapi banyak lah tuh. Kada itu masih sedikit. Yang dikorupsi jauh lebih besar lagi. Ribuan triliun mungkin. Bayangkan itu. Makanya kata Mahfud MD, kalau seandainya negara dikelola dengan bijak, dengan benar, orang yang nganggur di Indonesia digaji 20 juta sebulan. Cukup kita pengangguran aja. Makan guring aja di rumah kalau saya begawi. Saban bulan dapat 20 juta. Tapi karena yang mimpin negeri kita ini orang-orang pintar, tapi kepintarannya tidak dibimbing oleh petunjuk Allah, tidak bersama petunjuk Allah, maka kepintarannya itu justru merugikan, menghancurkan orang lain, bahkan dirinya sendiri juga hancur. Seandainya kecerdasan Nabi Allah Ibrahim tidak dibimbing petunjuk Allah, maka Nabi Ibrahim mungkin bisa menyembah matahari, mungkin bisa menyembah bulan. Kan begitu dalam proses pencarian Tuhan. Lihat Nabi Ibrahim, matahari, wah ini Tuhan, ya kan? Begitu malam hari hilang, tidak mungkin Tuhan, tidak mungkin hilang. Dilihat oleh bulan, mungkin ini Tuhan. Nah, pas siang hilang, pulang bulan, lain ini. Baru dia simpulkannya, Tuhan itu, Allah itu adalah yang membuat semuanya ini. Nah, lihat kecerdasan Nabi Ibrahim dibimbing oleh petunjuk Allah. Bani Israel cerdas tapi tidak dibimbing oleh petunjuk Allah. Korun itu cerdas, aku kaya ini karena aku pintar, tapi kata Korun, aku sugih ini karena aku pintar. Memang cerdas Korun, memang cerdas Firaun, tapi kecerdasnya tidak dibimbing oleh petunjuk Allah, maka dia menjadi orang yang berbahaya, menghancurkan orang lain. Begitulah orang Israel juga, dibikinnya bom, dihancurkannya orang lain. Tadinya pintar memang, tapi kepintarannya tidak dibimbing oleh petunjuk Allah. Nah, ini dia hubungan surah Ibrahim dengan surah Hijr. Kalau Ibrahim tentang kecerdasan Nabi Allah Ibrahim, maka surah Hijr ini kata Allah, kecerdasan manusia itu harus dibimbing oleh petunjuk Allah. Diberi contoh, lihat Nabi Allah Ibrahim punya kecerdasan, tapi kecerdasannya dibimbing oleh wahyu, dibimbing oleh petunjuk Allah. Nah, sehingga kecerdasan itu tidak membuat orang malah sesat. Banyak orang pintar, banyak orang hebat, tapi karena tidak ada petunjuk Allah, sesat karena kepintarannya justru. Justru semakin pintarnya semakin sesat dari jalan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian selanjutnya pesan-pesan penting dari surah Al-Hijr ini. Yang pertama itu tadi, jadikan kecerdasan kita senantiasa dalam bimbingan petunjuk Allah. Jadikan kecerdasan kita itu senantiasa dibimbing oleh petunjuk Allah. Bagaimana caranya? Baca Quran, gunakan akal kita ini, kecerdasan kita ini, sebagiannya juga kita gunakan untuk memahami petunjuk Allah. Pakai otak kita, pakai akal kita, pahami petunjuk Allah. Baca Quran, pahami, amalkan dalam kehidupan. Gunakan akal pikiran kita ini agar akal kita, kecerdasan kita selalu dalam bimbingan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, kami juga yang akan menjaganya. Maka jagalah diri kita. Jaga salah satunya kecerdasan yang Allah titipkan kepada manusia, kepada kita, jaga dengan petunjuk Allah. Tidak mungkin orang bisa hebat kalau tidak punya kecerdasan, ya kan? Semua nabi cerdas. Pemimpin mau jadi pemimpin itu harus cerdas.
Kalau tidak jadi cerdas itu menghancurkan, merusak aja. Jadi orang nih kalau bodoh berbahaya, ya kan? Bodoh berbahaya juga. Nah, tapi kalau orang cerdas tidak dibimbing petunjuk Allah, ini bisa lebih berbahaya lagi. Ini bisa lebih berbahaya lagi. Maka kata Allah, pesan yang pertama, berikan bimbingan tuntunan kepada kecerdasan kita itu atas dasar bimbingan wahyu ilahi, petunjuk Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, gunakan kecerdasan kita, gunakan akal pikiran yang Allah berikan kepada kita sebagai alat untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Baru benar. Baru benar. Orang dikasih Allah kepintaran, kecerdasan, tapi kepintarannya itu digunakannya untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Baru namanya orang yang cerdas. Ya, kalau orang cuma nyaman di dunia, akhirat masuk neraka, bodoh. Ulaika humuz zalimun. Mereka lah orang-orang yang zalim. Mereka lah orang-orang yang bodoh, yang hanya menggunakan akalnya itu untuk mencari kesenangan hidup dunia. Bodoh dia. Dia mencari mati-matian sesuatu yang tidak akan pernah nanti dibawanya mati. Kalau dibawanya mati, apa yang dicarinya? Ngumpulkan duit triliun-triliunan, dibawa mati gak ada? Ada mati. Itu kan orang bodoh namanya. Al-Quran mengatakan, apa yang kamu simpan untuk kekayaan dirimu sendiri justru akan menjadi bahan bakar kita nanti di neraka. Yauma yuhma fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Surah At-Taubah ayat 35. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Semakin banyak menumpuk harta emas, perak, intan, berlian, semakin banyak bahan bakar di neraka. Kalau harta yang kita kumpulkan hanya untuk kesenangan diri kita sendiri saja, maka gunakan harta itu sebagian untuk jalan Allah. Kecerdasan kita itu gunakan untuk di jalan Allah. Bimbing kecerdasan kita. Gunakan kecerdasan itu untuk meraih kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Jangan semata-mata hanya untuk kebahagiaan negeri akhirat, negeri kebahagiaan kita di dunia aja. Apa guna dunia bahagia, akhirat masuk neraka, naudzubillah. Kita usahakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta kepada Allah selamat dunia, selamat negeri akhirat. Ayat 88. Ya, surah Al-Hijr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum wa la tahzan 'alaihim wakhfid janahaka lil mu'minin. Jangan sekali-kali engkau Muhammad tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka orang kafir, dan jangan engkau bersedih hati terhadap mereka, dan berendah hatilah engkau terhadap orang yang beriman. Jadi kata Allah, wahai Muhammad, jangan sampai engkau tujukan pandanganmu itu kepada kenikmatan hidup yang diberikan Allah kepada orang kafir. Kadang-kadang kita gitu, kalau nyaman benar orang kafir tuh. Ya kalau nyaman bandarnya orang kafir, nyaman benar orang-orang Cina, bos-bos tuh, sugih-sugih, nyaman benar hidup. Tapi pasti masuk neraka. Kata Allah, jangan kau tunjukkan pandanganmu kepada orang-orang yang hidupnya hanya untuk mencari kenikmatan hidup dunia. Nah, kita orang beriman, dunia nikmat, di akhirat nikmat juga. Orang kafir kan ada, yang penting dunia aja. Kata Allah, jangan kau tunjukkan kepandangan kepada orang kafir. Memang Allah beri mereka hidup dunia itu nikmat, tapi di akhirat mereka tidak dapat apa-apa lagi. Illan nar, kecuali neraka. Orang beriman harus berusaha berjuang bagaimana caranya selamat di dunia, selamat di akhirat. Itu baru namanya orang cerdas. Itu baru namanya cerdas. Di dunia kita selamat, di akhirat selamat juga. Itu cerdas. Tapi kalau orang bodoh, dunia aja selamat, akhirat celaka. Nah,
Dunia aja selamatnya. Selamat dunia maksudnya memang hidupnya berlimpah-limpah, harta kekayaan segala macam. Tapi di akhirat mereka tidak dapat apa-apa lagi. Begitu nanti orang masuk neraka, dia merasakan bahwa selama ini dunia nikmat itu tidak ada apa-apanya. Ketika ditanya malaikat, apakah kau merasakan kenikmatan? Tidak pernah sama sekali ya. Saking beratnya siksa neraka. Tapi ketika masuk surga, apakah kau di dunia pernah merasakan kesusahan? Tidak pernah merasa susah. Saking nikmatnya dunia itu, sehingga segala kesulitan, kesusahan kita, ujian dunia tidak pernah terasa sedikit pun lagi. Kalau sudah orang dalam surga, dia ditanya, pernahkah kau merasa susah? Tidak pernah. Padahal mungkin itu di dunia dia mungkin miskin banget orangnya, banyak susahnya, banyak sulitnya kehidupannya, tapi dia beriman, bertakwa. Ketika masuk surga, dia katakan, aku tidak pernah merasakan kesusahan hidup waktu di dunia. Ada rasanya lagi. Kenapa? Saking nikmatnya hidup di surga, sehingga semua ujian, kesulitan, beban yang luar biasa di dunia tidak dirasakan. Sebaliknya orang kafir, beratnya azab neraka, ditanyakan, pernahkah merasa nikmat dunia? Tidak pernah. Jadi sedikit benar nikmat dunia ini, illa qalil. Sedikit aja. Oleh karena itu kata Allah, jangan kau tunjukkan pandangan wahai Muhammad kepada orang-orang yang beri kenikmatan dari golongan orang yang kafir itu. Selanjutnya kata Allah, dan janganlah engkau bersedih hati terhadap mereka. Jangan sedih hati. Jangan bersedih hidup nih. Hidup ini jangan banyak sedih-sedih. Jangan banyak ngeluh, kalau kesah jangan banyak juga. Jangan berkeluh kesah. Kuatkan jiwa kita. Kuatkan semangat kita. Jangan berkeluh kesah. Yakinlah kalau kita merasa hidup kita susah, jauh banyak orang lebih susah dari kita. Jadi jangan bersedih hati kita. Jangan berkeluh kesah. Jangan bersedih hati dan berendah hatilah engkau terhadap orang-orang yang beriman. Jadi orang yang cerdas itu kalau terhadap orang beriman rendah hati. Itu tanda orang cerdas. Jadi jangan angkuh, jangan sombong di hadapan orang-orang yang beriman. Rendahkan hati. Wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'min. Rendahkan dirimu wahai Muhammad di hadapan orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Wahfid janahaka lil mu'minin. Rendahkan dirimu wahai Muhammad di hadapan orang-orang beriman yang mengikutimu. Rendahkan diri kita. Nah, ini dia pesan yang kedua dari surah Al-Hijr. Pesan pertama, bimbing kecerdasan kita dengan petunjuk Allah. Pesan yang kedua, gunakan kecerdasan kita untuk meraih kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Tidak semata-mata terputus di dunia, tapi kebahagiaan itu dapatkan sampai ke negeri akhirat. Baru namanya cerdas. Yang terakhir, yang ketiga, berhati-hatilah dengan kecerdasan palsu. Ada kecerdasan yang buju-buju, cerdas itu selamat dunia akhirat. Tapi ada kecerdasan palsu. Orang kalau kecerdasan palsu itu apa yang terjadi? Angkuh, sombong, serakah. Nah, itu orang memang cerdas, tapi palsu kecerdasannya. Banyak kan orang gunakan kecerdasannya untuk serakah dunia. Contohnya banyak benar sudah. Itulah yang sekarang terjadi di negeri kita nih. Orang-orang pintar tapi meminta dari orang lain. Orang-orang cerdas tapi serakah dengan dunia. Dia gunakan kepintarannya, ilmunya itu untuk meraih keuntungan dunia yang sebanyak-banyak. Maka kecerdasan seperti itu, walaupun tak dia yang cerdas, sesungguhnya kecerdasannya adalah kecerdasan palsu. Kecerdasan palsu itu menjadikan orang sombong, sementara kecerdasan yang benar, yang hakiki, yang hak, menjadikan orang rendah hati, sebagaimana Rasulullah tadi. Rendah hatilah engkau Muhammad. Orang cerdas itu pasti rendah hati. Sementara orang yang kecerdasannya palsu, sombong dengan kecerdasannya. Kita lihat surah Al-Hijr dari ayat 31 sampai ayat ke-39. Ini cerita tentang makhluk yang sombong. Illa fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama. Illa iblis aba ayyakuna ma'as sajidin. Kecuali iblis ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu. Qala ya iblis ma laka alla takunu ma'as sajidin. Dia Allah berfirman, wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka? Qala lam akul li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun.
Ya, iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat, kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Dia Allah berfirman, kalau begitu keluarlah dari surga karena sesungguhnya kamu terkutuk. Nah, kata Allah kepada iblis, karena iblis tidak mau sujud, sombong, merasa dirinya lebih hebat daripada Nabi Adam. Adam dari tanah, aku dari api. Khalaqtahu min nar wa khalaqtahu min tin. Adam itu dari tanah, aku dari api. Lebih mulia aku, lebih hebat aku, pintaran aku, lebih soleh aku, lebih baik aku. Jar iblis. Maka dia dikutuk oleh Allah, disuruh keluar dari surga. Wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin. Wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin. Dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, wahai Tuhanku, kalau begitu maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan. Qala fa innaka minal munzirin. Allah berfirman, baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan. Dia kasih Allah waktu. Kalau kayak itu beri aku waktu. Jangan matikan aku sampai hari kiamat. Jadi iblis setan kan ada mati-matinya. Hidup terus sampai hari, karena memang dia minta dikabulkan Allah. Itulah buktinya Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Iblis saja minta dikabulkannya. Baik Allah, karena kau sudah tetap aku sebagai orang yang terlaknat, sebagai makhluk yang terlaknat, beri aku penangguhan sampai hari kiamat. Allah mengabulkan. Maka Allah pun mengabul. Baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk orang beri penangguhan. Ya kan? Sampai hari yang telah ditentukan. Inla yaumil waqtil ma'lum, sampai hari telah ditentukan. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwinahum ajma'in. Iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ini sudah pernyataan perang dari iblis. Ya kan? Kalau sudah begitu, ya Allah, berikan aku waktu penangguhan, maka aku buat manusia itu kejahatannya terasa indah. Jadi ada orang berbuat jahat tuh dia merasa indah, nyaman. Berbuat maksiat nyaman, minum alkohol nyaman, berjudi nyaman, enak, berzina enak, nyaman, koruptor nyaman, indah. Perbuatan buruknya dibuat iblis terasa indah. Itu kerjaan iblis kayak gitu. Dibuatnya perbuatan buruk kita terasa indah. Mau menyambati orang tuh nyaman mana rasanya. Wah, bandir orang. Wah, bahagia. Sampai tertawa pulang. Oh, iya disuruh-suruh. Wah, luar biasa. Gibah kumpul di pos jaga, gibah aja gawian. Dan terasa indah. Nyaman aja. Apa yang digawi itu terasa nyaman, indah. Itulah kerjaan iblis. Dibuatnya perbuatan jahat itu terasa indah, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Iblis memang makhluk yang pintar, cerdas, tapi kecerdasannya palsu. Kenapa? Kecerdasannya membuat dia menjadi sombong. Banyak orang pintar tapi sombong dengan kepintaran. Sombong, pintar tapi sombong. Yang kayak Korun, pintar tapi sombong. Yang kayak Fir'aun, pintar tapi sombong. Nah sekarang juga kayak itu. Muar Bandar dulu melihatnya kalau sudah berpandir di apa namanya, di media itu kita dengar si LBP itu. Itu pintar tapi sombong luar biasa. Kadang mati-mati pulang orang tuh. Menyumpah mana kita. Oh ngaji ini orang dulu biasa benar. Betul-betul syayatinal ins dalam Quran itu. Setan manusia, sombong luar biasa. Sombong luar biasa. Pintar memang. Merasa dirinya aja yang kada tersentuh hukum di Indonesia. Merasa kada ada orang yang wani namanya. Sekarang sudah mulai. Mudah-mudahan hanya merasa juga tuh jangan sombong. Biasanya dan Qurannya pada akhirnya orang yang sombong tuh hancur pada akhirnya. Fir'aun hancur, mati ditelan lautan. Korun mati ditelan bumi. Haman pintar, mati sambar petir. Orang-orang pintar tuh dibinasakan oleh Allah juga. Mudah-mudahan yang ini kayak itu juga. Sombong benar, muar benar lihatnya. Itu panggil kira ya. Biang kerok yang menghancurkan Indonesia nih kalau otak bikin uus kan itu juga kalau orangnya muar benar kita.
Nah, itulah memang kepintaran tidak dibimbing oleh petunjuk Allah. Jadi kalau orang pintar tapi tidak ada petunjuk Allahnya bahaya. Kecerdasan palsu itu membuat manusia angkuh, sombong, serakah dunia. Beda dengan kecerdasan yang hak. Nah, kecerdasan yang hak, yang benar itu sebagaimana Rasulullah membuat orang menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang rendah hati, menjadi orang yang amanah, menjadi orang yang dapat dipercaya, menjadi orang yang cerdas, amanah, fatalah, cerdas, menjadi orang yang menyampaikan yang benar-benar, yang hak-hak, yang batil-batil, tidak mencampurkan hak dengan yang batil. Itu namanya orang cerdas, hidup di atas petunjuk Allah. Kecerdasan palsu memang pintar, memang cerdas, tapi justru kecerdasan itu membuat dia menjadi makhluk yang sombong, sebagaimana iblis ini. Sebagaimana iblis, sombong dia. Na'udzubillah. Nah, jadi dan iblis ini dia hanya akan menyesatkan orang-orang yang menjadi pengikutnya aja. Kan gitu kan? Iblis hanya menyesatkan orang-orang menjadi pengikutnya aja. Minta penangguhkan itu. Nanti dia akan mengajak pengikut-pengikutnya. Siapa yang mengikuti bujuk rayu setan, termakan bujuk rayu setan, dialah orang-orang yang rugi, orang-orang yang celaka dalam kehidupan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini 3 pesan penting yang harus kita renungkan. Pertama, bimbing kecerdasan kita dengan wahyu ilahi. Jadi otak kita ini, kecerdasan kita diberi kecerdasan, bimbing dengan petunjuk Allah. Bimbing dengan petunjuk Allah. Sebab kalau tidak ada petunjuk Allah bahaya. Manusia ini kalau sudah pintar, tidak ada petunjuk Allah, ini bahaya. Syaitan manusia lebih berbahaya daripada syaitan bangsa jin. Syaitan itu 2. Wa kadzalika ja'alna nabiyyan min kullin aduwwin syayatinal ins wal jin. Demikianlah setiap nabi kami jadikan musuh-musuh, yaitu dari syaitan-syaitan manusia dan syaitan dari bangsa jin. Ada 2 jenis syaitan. Syaitan dari bangsa manusia, syaitan dari bangsa jin. Mana yang lebih berbahaya? Syaitan bangsa manusia ini lebih berbahaya. Tupang. Kalau zaman bahari kan kayak Fir'aun, Qorun, Abu Lahab, Abu Jahal, itu syaitan dari bangsa manusia. Syaitan bangsa jin kada apa-apa, kada bisa membunuhnya. Memaksa kita kada kawainya. Cuman merayu-rayu benar ay. Merayu bisik-bisikkan, ayo kada apa-apa, makan aja, ayo bujudi aja, nyaman, menang banyak duit. Merayu-rayu aja, menipu daya manusia, tapi tidak punya kekuatan untuk maksa. Kada bisa membunuhnya. Tapi kalau sudah manusia jadi setan, bahaya. Bahaya sudah. Kalau sudah manusia yang setannya manusia, ini yang berbahaya. Bisa bunuh orangnya. Bisa nipu orangnya. Apa aja bisa digawinya. Bahaya manusia ini. Kenapa manusia itu bisa jadi setan? Karena jauh dari petunjuk Allah. Wa may ya'shu ajgir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa lahu qarin. Barang siapa orang berpaling dari pengajaran Allah Maha Rahman itu Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya, dan setan itulah menjadi teman karibnya. Jadi sahabatnya. Surah Az-Zuruf ayat 36. Maka setan itu menyesatkannya, dan setan itu menjadi teman karibnya. Namun kita berkawan sama setan, lama-lama jadi setan lah. Ya kalau kan gitu logikanya. Kalau kita berkawan sama dengan tukang maling, lama-lama bisa buat maling juga. Nah, berkawan sama pejudi, awalnya kan ada berjudi, berkawan sama pejudi, lama-lama berjudi juga. Berkawan sama orang minum alkohol, lama-lama tuh umpat. Berkawan sama perokok, ayuna, sebatang aja, ada apa? Sebatang aja. Aku kada perokok, ayo ada apa? Coba-coba Nah, lama-lama jadi perokok juga. Kan berkawan dengan perokok. Itu dia. Jadi kawan kita ini menentukan. Nah, kalau kata Allah, yang orang yang jauh dari Quran, kami biarkan setan menyesatkannya, setan itu menjadi temannya. Nah, lama-lama berteman dengan setan, lalu dia menjadi setannya. Namanya syayatinal ins, setan dari jenis manusia. Karena itu kata Allah, bimbing akal kita ini, kecerdasan kita dengan petunjuk Allah. Yang kedua, gunakan kecerdasan yang Allah berikan kepada kita untuk mendapatkan kebahagiaan
negeri dunia dan akhirat. Jangan dunia aja, jangan dapat nikmat dunia, dapatkan nikmat dunia dan akhirat. Yang ketiga, berhati-hatilah dengan kecerdasan palsu. Ada kecerdasan palsu. Apa tandanya kecerdasan palsu ini? Dengan kecerdasan itu dia menjadi orang yang sombong dengan kepintarannya. Kecerdasan itu palsu berarti. Kalau kecerdasan yang hak, yang benar, dengan kecerdasannya dia menjadi orang yang rendah hati, menjadi orang yang baik. Sebagaimana Rasulullah, fatonah, cerdas, tapi benar kecerdasannya, hak kepintarannya itu. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan, ya, membimbing pikiran kita bersama dengan petunjuk Allah. Hati-hati, waspadai kecerdasan palsu yang bisa menipu kita semua. Akibatnya kita semakin jauh dari Allah. Gunakan Al-Quran ini dengan kepintaran kecerdasan kita, semakin dekat dan semakin bertakwa kepada Allah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah